Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung melalui Kasih Gakum Endang Ridwan membuka audensi lesehan di Posko Subsektor 6 Sektor 22 Satgas Citarum Harum, terkait persoalan dugaan PT Karya Utama Putra Mandiri sebagai produsen perhiasan yang diduga mencemari lingkungan. Berlokasi di Posko Subsektor 6 Sektor 22 Satgas Citarum Harum, Jumat, 2 Desember 2022. Kasih Gakum LH Kota Bandung Endang Ridwan menyampaikan, ini bukan kewenangan kawan-kawan dari media, karena yang menyatakan pencemaran itu dari lembaga melalui dinas, bahkan Satgas sendiri pun tidak bisa menyalahkan bahwa ini adalah pencemaran. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait statementnya itu, Endang Ridwan naik pitam. Sehingga suasana audiensi pun sempat memanas. Namun, para peserta audiensi lain berhasil menenangkan suasana. Akhirnya suasana pun mereda. Endang juga meminta maaf karena tak sepantasnya hal seperti tadi terjadi, dan meminta waktu untuk menjawab pertanyaan surat yang dilayangkan. Itu kan bukan kewenangannya kawan-kawan ya di media. Kan yang menyatakan pencemaran atau tidak itu kan dari lembaga. Dalam hal ini dinas. Bahkan Satgas sendiri itu tidak bisa menyatakan pencemaran. Itu pun diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, makanya ketika ke lapangan kami selalu berdiskusi juga dengan kawan-kawan dari Satgas, dari zaman Pak Asep, jadi zaman dulu. Ini tuh masih kalau bilang masalah proses mah ya, komunikasi tetap terus berjalan. Jadi pada prinsipnya kami berterima kasih dalam koridor Pentahelix ini tadi sudah disampaikan. Ini menjadi koreksi untuk bekerja lebih baik. Tapi kembali kami harapkan dengan kejadian saat ini, ini frekuensinya sama dulu. Definisi pencemarannya ini sama dulu. Nggak bisa kita lihat warna hitam kemudian kita, apalagi sudah sampai diverifikasi langsung oleh teman-teman media di dalam. Ini juga ada tekniknya. Seperti Bapak sampaikan tadi, ada orang yang berkompeten untuk mengevaluasi secara teknis. Sebentar, saya bicara. Sebentar. Secara teknis, kalau rekan-rekan merasa tidak mempunyai kompetensi secara teknis, kenapa tidak minta bantuan kami yang memiliki kompetensi itu? Kontak kami. Kenapa kontak teman-teman Satgas? Dan langsung memberitakan demikian. Kirim berita aja ke kita. Kan bodor. Kompetensi teknisnya di siapa? Saya tanya. Orang lingkungan hidup. Kompetensi tentara di mana? Kan harus sinkron. Teman-teman TNI aja tanya ke kita, Pak. Teman-teman Satgas itu tanya ke kita. Kita bersama-sama. Bicara kualitatif, itu bicaranya kualitatif. Warna itu kualitatif. Ya, bisa secara organoleptik. Tapi bicara kuantitatif, itu harus diuji. Nah, bicara kualitatif, tolong ajak kita orang-orang yang memang berkompeten untuk melihat secara kualitatif. Baru kita lihat, jangan sampai nanti jadi kemana-mana tadi. Sudah. Saya tertarik dengan statement dari Pak Ridwan. Yang pertama, dugaan pencemaran itu yang kompetitif dari petugas LH, walaupun di sini ada Satgas juga Ini pertanyaan saya. Bukan ini Bapak ada video berkoordinasi gitu maksudnya. Anda mengambil interpretasi statement orang tuh sepihak. Bukan sepihak, saya mendengarkan Bapak yang bicara keluar dari ucapan Bapak sebagai petugas. Petugas yang saya menanyakan, ini Pak, kadang-kadang minta bantuan kita. Ingat kejadian kasus Karisma Fintech? Oke, mau flashback silakan. Tobi sudah di flashback sama Pak Watan. Ya. Saya ceritakan lagi tolong. Nggak usah. Oh nggak usah, ya udah saya juga nggak akan. Ya makanya kan saya tanya itu statement saya, itu poin pertama. Oke, saya jawab dulu. Oke. Bapak juga buka? Ada Google? Atau punya kuota nggak? Nggak usah, saya lebih banyak kuota. Bapak jelaskan aja. Nggak usah jelaskan, saya nggak hafal. Bapak lebih hafal, saya bikin surat ini tentang Bapak mengeluarkan statement gitu, berarti Bapak harus bisa menjawab atas pertanyaan wartawan. Boleh. Itu Bapak aliansi, apa mau berantem? Loh, Pak Ridwan. Sebentar, sekalian, nanggung. Tadi Bapak sudah bicara bunuh-bunuhan. Sekalian. Kita kan lagi Pak Ridwan, Tunggu, sekalian.
Misalnya nggak jadi urusan. Gua lebih tinggi dan nada dulu. Loh, Mau ngomong apa lo? Nah, pertanyaan itu aja yang dijawab. Iya, gua mau gak nyari, lu sombong amat. Loh, saya nggak mau. Ini saya menjelaskan. Diam lo. Lu yang kan? Kenapa lo jadi emosi? Lu yang kasih dulu Loh, lo. saya nggak emosi. Lu Saya mau ngegas dari awal. membuka pertanyaan. Buka pertanyaan, lihat lo. Hah? Teriak-teriak apa? Ini kan pertanyaan. Udah Emosi. Bang. Emosi lu kan? Sekarang saya tanya surat koresponden Surabaya itu dijual oleh orang. Kenapa saya kayak jadi jagoan? Kita berbicara Bicara klarifikasi terkait dengan kita diskusi tapi pikiran otak tetap dingin. iya. Kita mencari sini untuk mencari solusi, bukan untuk mencari hal yang lain. Mencari solusi biar clear ini masalah. Kan tadi Makanya Pak Dansu, kita datang ke sini. ya makanya tadi saya bilang kan kita tuh ke sini konfirmasi dan klarifikasi atas masalah yang sudah Udah deh, saya yang biasa udah aja sama terjadi temen ini saya gitu. aja nih. Nada saya nanti takut ketinggian dari Bang Ucup kan saya dibilang jadi preman lagi. Nih, Ya, punten, saya tanya. poin 14. Jangan tanya jawab dulu. Agun, punten saya minta tolong ini. Definisi pencemaran lingkungan. Aduh, saya jadi orang nih. Siapa? Pencemaran lingkungan hidup adalah Dengan Sucok kita numpang di sini lo, ini punya Dansuk ini. Kita malu nanti ini udah pada tua-tua kita ini. pencemaran lingkungan hidup adalah Jadi ingat saya masuk waktu di- atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup Udah yang dibahas telah tadi. ditetapkan. Udah dibahas tadi. Itu. Udah itu aja. Ya, cuma Nah, itu definisi pencemaran. mungkin dua. Jadi, Ambang batas tadi ukurannya kan. jadi saya sudah sampaikan tadi, Bang Ucup terlambat. Maaf. Saya sudah sampaikan ke Pak Nasin, ke rekan-rekan sekalian semua yang ada di sini, bahwa bicara pencemaran itu kan acuannya ambang batas. Jika memang rekan-rekan menulis ada dugaan pencemaran, saya terima. Sementara, David selaku General Affair PT Karya Utama Putra Mandiri menyampaikan, kita telah dikenai sanksi sejak tahun 2018 hingga sekarang, kami sebenarnya ingin memiliki pengolahan limbah yang baik, namun itu kan tidak mudah dan biayanya mahal. Jadi kan kita dari pabrik juga sebenarnya kita juga sebenarnya pengen menjaga lingkungan harusnya kan dengan baik kan, udah pasti semuanya juga gitu Pak. Nah, dulu kalau sebelumnya memang dulu waktu mungkin ya belum ada IPAL, belum ada apa, ya saya nggak tahu sebelum saya masuk mungkin memang kita ada pembuangan gitu kan, nggak ada IPAL-nya gitu ya Pak ya. Tapi karena dulu dari DLH sama Satgas juga udah ngebina kita, terus kita juga nggak segampang gitu Pak nyari kayak tadi yang dibilang Pak Watanasi untuk pengolahan itu nggak gampang Pak. Kita harus beli mesin dari luar, butuh waktu. Nah ya kita jelaskan lagi waktu kemarin kita kena sanksinya itu waktu 2000 berapa ya? 2018 Pak. Berarti dari awal ya? Dari awal kita belum punya IPAL gitu. Nah kita udah cari-cari karena kan nggak segampang itu ya IPAL itu dan mahal harganya. Akhirnya kita install IPAL-nya semua. Nah sekarang proses pengolahannya juga kita udah berjalan dengan baik sih kalau kita dari pabrik. Jadi kalau misalnya semua itu mengarahnya udah ke di belakang kan kita ada apa namanya toran-toran khusus untuk yang limbah-limbah cairnya. Nah dari situ diolah ke IPAL. Jadi kita juga udah punya surat izin untuk pembuangan limbah cairnya, itu udah di cross check juga sama dinas lingkungan gitu. Karena kan dinas lingkungan yang bagian pembuangan air limbah juga nggak sembarang ngeluarin ya Pak ya. Lalu titik koordinat yang ditentukan yang di mana itu Pak? Oh, sudah ada gambar. Tapi kan tidak ada itu penjelasan titik koordinatnya. Penjelasan gimana? Artinya titik koordinat ini kan harus transparan Pak. Betul juga di tempat itu. Ada Ada di- sekarang ini kalau misalnya Pak Aris mau lihat cross check, Lihat aja nanti. silakan. Lihat. Silakan. Saya di file itu di thread ya. Iya, dia udah ada dia. Ada. Sanksi dari 2018 baru sampai saat ini 2022 baru ingin dicabut berarti ya Pak ya? Iya. Dari Kota Bandung, Tim Liputan Kata Fakta mengabarkan. Lama juga ya.